Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nusita Ramadhani. Perkenalkan nama saya Febri Kurliani. Perkenalkan nama saya Rian Jalika Dela Faliani. Perkenalkan nama saya Eni Nova. Perkenalkan nama saya Nurul Bejawandani. Dan saya Nala Syakib, kami dari 11 TKJ 4 akan membahas tentang bambu runcing dan sejarahnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi Soekarno Hatta. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi. Soekarno Hatta. Bambu runcing merupakan salah satu senjata perang melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Karenanya, momen perayaan kemerdekaan 17 Agustus tak pernah lepas dari senjata yang terbuat dari bambu runcing ini. Sebagai saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia, senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Subki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara peperangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sedang berlangsung. Di tengah gempuran senjata modern yang dimiliki oleh penjajah, pejuang Indonesia tetap semangat mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan penjajah, walaupun hanya bermodalkan bambu runcing. Sederhana tapi menakutkan. Mungkin inilah kata yang tepat untuk disematkan untuk bambu runcing. Bahkan faktanya, bambu runcing menjadi salah satu senjata yang paling ditakuti oleh para penjajah pada saat itu. Tercetusnya bambu runcing sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus dilanjutkan. Para pejuang pun menggunakan peralatan seadanya untuk dijadikan senjata, yaitu bambu yang diruncingkan. Pencetus bambu runcing pertama adalah seorang ulama yang tinggal di sebuah pesantren bernama Kiai Subhi Parakan asal Temanggung. Ketika rakyat sedang berjuang, banyak santri yang juga ingin ikut terjun dalam pertempuran. Kiai Subhi kemudian memperkenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri. Para santri bersama rakyat lainnya yang ingin ikut berjuang lebih dahulu diajarkan cara membuat bambu runcing. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari tegalan, kemudian mereka meruncingkannya hingga lancip dan diolesi dengan cairan yang kadang mengandung racun. Beberapa laskar rakyat yang juga menggunakan bambu runcing sebagai senjata adalah Laskar Hizbullah dan Sabiullah serta Tentara Keamanan Rakyat yaitu TKR. Di era penjajahan Jepang, bambu runcing ternyata juga dimanfaatkan oleh penjajah Jepang sebagai senjata untuk menghadang musuh yang terjun payung dari udara. Saat itu, para tentara Jepang menyebut bambu runcing
Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Selain itu, efek luka terkena bambu runcing juga lebih menyakitkan dibanding luka tembak. Para penjajah mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Hal ini dikarenakan tusukan bambu runcing memiliki efek luka yang berbeda. Jika dibandingkan dengan luka akibat terkena senjata api, bahkan efek luka bambu runcing disebut sangat mirip dengan pisau komando. Pisau komando adalah pisau paling mematikan yang diketahui dapat menyebar luka lebar yang akan sulit untuk ditangani. Luka terkena bambu runcing akan terasa sangat menyiksa dan sulit sembuh, apalagi jika sampai terjadi infeksi. Belum lagi biasanya para pejuang Indonesia memberikan racun di ujung bambu runcing, sehingga orang terkena bambu runcing akan merasa sangat kesakitan sebelum akhirnya tewas secara perlahan. Barisan bambu runcing. Barisan bambu runcing merupakan salah satu laskar perjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar ini bermula dari gerakan lokal Barisan Muslimin Temanggung. Dalam laskar ini, peran KAI adalah yang paling dominian dalam memberikan kekuatan pada para pejuang. Pada Oktober 1945, KAI R. Sumohardo meminta Abdurrahman bin Subki memanggil para pemuda desa Palaka Kauman agar mencari bambu hulung untuk dibuat runcing. Setelah dapat, bambu tersebut segera dibawa ke rumah Kiai Sumohardo untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian beberapa hari setelah BMT dibentuk, para pejuang Banyumas datang untuk mendoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Sejak saat itu, kabar mengenai bambu runcing ini menyebar hingga ke seluruh daerah. Sampai akhirnya senjata bambu runcing pertama kali digunakan saat pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke perkaraan untuk mendoakan senjata bambu runcing mereka. Sekian dari kami, wassalam.